Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Halo, apa kabar Mang Cemice, pemirsa Pal TV di Mano by Berado. Kembali kami menyapa dari studio 2 Pal TV. Memang punya kita tentunya di program kesayangan kita setiap pagi yang selalu dinanti-nanti ini oleh para pecinta Halo Palembang tentunya. Dan hari ini tepat di tanggal 6 bulan 6. Nah, ini yang dinanti-nanti para cewek-cewek dan semua mungkin kalangan-kalangan muda atau ibu-ibu ya yang sudah penuh keranjang-keranjang Shopee ataupun Tokpednya. Ini jangan tinggal di check out ya. Nah, sebelum check out sambil searching sambil cari-cari, tetap saksi ke Halo Palembang karena edisi hari ini bakal seru. Kita bakal bahas tema yaitu Bintang Bahari Putra Putri Maritim bersama dengan aku Mang Cek Hagai. Saya Ciarisha Monica. Tentunya selama sejam ke depan kami akan menemani pemirsa semua ya dengan narasumber yang luar biasa ini Cek Hagai. Yes, tapi di Sumatera Selatan di dunia pageant semakin antusiasnya makin banyak menggeliat ya. Makin. Alumni ya? Alumni, iya. Kalau kami semi-semi pageant. Jadi kita hari ini ada dua pemuda-pemudi berprestasi pastinya. Ini perwakilan Sumatera Selatan sebagai Duta Maritim Indonesia 2023. Langsung aja kita kenalan, Risia. Selamat pagi, Haris dan Syafira. Panggilannya Syafira. Wow. Ini Haris. Namanya agak beda ya? Apa tuh bedanya apa? Ada gagah itu. Jadi ini Harits merupakan Harits ya manggilnya? Ya, Harits. Harits Putra Maritim Sumsel 2023, Duta Maritim Indonesia 2023. Sedangkan Syafira Putri Ramadhania. Betul. Ini merupakan Putri Maritim Sumsel 2023 dan juga runner up 1 Putri Maritim Indonesia 2023. Wow. Jadi ini bukan cuma perwakilan Sumsel aja, Risia. Langsung Indonesia ya. Nasional juga nih, udah menang ya rupanya. Satunya menang, satunya runner up 1. Betul. Gimana Mungkin, nih perasaannya? Iya. Yang pasti ada rasa tanggung jawab dan juga bangga ya kemarin. Jadi selain Syafira sebagai juara 2 ya, kemarin juga tim Sumatera Selatan itu dapat predikat Best Talent juara 3 se-Indonesia kemarin. Jadi kalau nggak salah juara 1 itu Sumatera Barat, yang kedua itu ada dari Bali, dan ketiga Best Talent-nya itu dari Sumatera Selatan. Kalian berdua nih kemarin. Ada satu pasang lagi sebenarnya, Iya. Syafira ya. Jadi kita ada berempat, 2 pasang, 2 putra dan 2 putri. Jadi pas penampilan kesenian daerah itu kita menampilkan kesenian daerahnya Sumatera Selatan, kita menampilkan sendera tari dan kebetulan alhamdulillah mendapatkan posisi di juara 3 Best Talent. Wow, jadi penuh prestasi tahun ini ya. Runner up, ini juaranya nih, Duta Juaranya Maritim langsung Indonesia ya, luar biasa. Nah mungkin sebelum kita gali lebih dalam informasi mengenai mereka berdua ini, boleh dikenalin dulu sih, mungkin ada pemirsa yang beberapa mungkin baru pertama kali dengar tentang Duta Maritim Indonesia atau Duta Maritim Sumatera Selatan. Apa sih Duta Maritim ini? Mungkin Haris boleh info. Oke, boleh. Mohon izin ya. Jadi kebiasaan kalau Mohon izin ya. biasanya kita ya. Hari. Jadi mohon izin. Jadi waktu itu Presiden kita Jokowi itu mengadakan konferensi tingkat tinggi Asia ya di Myanmar. Kalau nggak salah tahun 2014. Di sana beliau membahas tentang mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Seperti itu. Jadi perlu ditingkatkan itu ada 5 aspek. Itu ada yang pertama ada ekonomi maritim, ada budaya maritim, ada konektivitas maritim, terus juga ada infrastruktur maritim dan lain sebagainya. Jadi salah satunya itu adalah kita menggait generasi muda nih agar tahu, yang pertama tahu, yang kedua itu adalah bangga dan sadar bahwa seyogyanya Indonesia itu adalah negara maritim, salah satu negara maritim terbesar yang ada di dunia, seperti itu. Jadi itulah cikal bakal didirikanlah pemilihan Putra Putri Maritim pertama kali pada tahun 2017 ya, Fir? 2016. Oh, sorry, 2016. 2016. Diadakan pemilihan pertama kali Putra Putri Maritim Indonesia di Jakarta waktu itu.
Oh, jadi memang mungkin mau ditambahin? Boleh. Syafira, silakan. Jadi pertama kali yang seperti Haris bilang, pemilihan putra-putri maritim tahun 2016. Setelah itu tahun berikutnya dijadikan agenda rutin tahunan ya Kak ya. Dan yang terpilih atau mendaftarkan diri menjadi finalis atau menjadi peserta putra-putri maritim itu merupakan seluruh pemuda-pemudi generasi Indonesia ya Kak ya. Jadi mereka mendaftarkan diri sendiri ke pusat, ke pemilihan putra-putri maritim Indonesia tahun 2016, 2017, 2018. Nah sempat tahun 2019 karena kita COVID, jadi sempat Tidak ada pemilihan. Tidak ada pemilihan, jadi kembali lagi diadakan tahun 2022 dan kita 2023. Oh, sempat 3 tahun, 2 tahun. Oke. Iya, betul. Nah, berarti ini yang menyelenggarakannya siapa nih? Pihak apa nih? Oke, jadi ada tokoh nih, ada sosok sebenarnya. Oke. Jadi di pusat sana ada Purnawirawan Tejo Edi, Pak Tejo Edi. Beliau adalah pendiri dari Yayasan Putra Putri Maritim Indonesia. Beliau juga merupakan Purnawirawan dari Angkatan Laut. Lebih tepatnya kemarin mantan komandan staf Angkatan Laut, staf Angkatan Laut Kasal. Kepala Staf Angkatan Laut. Beliau juga mantan Menteri Maritim ya, Menteri Maritim dan Investasi sebelum Pak Luhut kan. Jadi bersama istri beliau Ibu Ana itu membuat suatu yayasan di mana memang mewadahi ya, merangkul generasi muda yang paham dan juga mungkin dapat menularkan informasi terkait dengan maritim kepada generasi muda yang ada di Indonesia seperti itu. Oke. Kalau kita sih biasanya bilangnya menyebarkan virus-virus maritim ya. Virus maritim. Iya. Nah sebelum jauh nih, kita pengen tahu nih dari Haris dan Syafira, kenapa bisa ikut? Apakah emang dari diri sendiri? Apakah emang basicnya di dunia pageant? Atau juga ada ajakan lain? Ini sebenarnya pertanyaan yang sama kayak yang ditanyakan Komandan Sandi Kurniawan nih kemarin pas kami mau seleksi. Jadi kemarin itu yang tingkat Sumatera Selatan itu kita ada seleksi. Kemarin seleksi kurang lebih dua gelombang ya, 2 gelombang. Kalau Haris gelombang pertama. Terus ada yang satu pasang lagi itu dari gelombang kedua ceritanya kayak itu. Kalau dari pribadi Haris, karena memang Haris itu orangnya yang seneng explore ya, terus diberi Tuhan tinggi badan, mungkin juga kemampuan berpikir yang agak lebih. Kenapa tidak mencoba kayak itu? Terus basic Haris juga kemarin sempat di Paskibraka ya, jadi sempat kayak militer, terus juga pernah tergabung di pageant ya, di Duta Wisata juga. Kenapa kita nggak coba yang combine nih? Jadi kayak menggabungkan Paskibraka sama Duta Wisata. Jadi klub di Duta Maritim kayak itu. Iya kayak itu. Ya combine. Terus juga kan Haris sudah pernah ikut tingkat fakultas, tingkat kota, tingkat provinsi, dan why kita nggak coba yang tingkat nasional saat itu. Jadi kayak upgrade terus kayak itu di nasional. Itu kalau Haris. Wow, memang udah perjalanan hidupnya mengarah ke Duta Maritim nih. Emang dipersiapkan untuk ini ya, dan emang dapat ujung-ujungnya Duta Maritim. Muara terakhirnya kayaknya. Ya kayaknya muara terakhir deh. Habis ini merit ya maksudnya? Insya Allah. Kalau Syafira gimana? Kalau Syafira sendiri, kebetulan Syafira nih tahu tentang putra-putri maritim itu dari tahun 2017. Dari tahunnya senior kami itu ada Kak Hervin sama Kak Mela. Jadi waktu itu kayaknya Vira masih SMA, masih ikut organisasi kepemudaan pada saat SMA. Nah kebetulan waktu itu Kak Hervin, Kak Mela, dan teman-teman angkatannya, duta-duta maritim Indonesia yang lain dari Sumatera Selatan, jadi narasumber di kegiatan organisasi Syafira waktu itu. Nah, jadi udah kenal sama PP Maritim itu pada tahun 2017. Dan kebetulan ketua organisasi pada saat SMA kemarin itu ketua IKLKS, namanya Ikatan Alumni Latihan Kepemimpinan Siswa. Itu senior kami juga di Putra Putri Maritim, namanya Kak Siti Anisya Rashid, yang kebetulan sekarang menjadi ketua paguyuban Putra Putri Maritim Sumatera Selatan. Jadi beliau yang pertama kali mewakili Sumatera Selatan tahun 2016, dan Syafira tahu PP Maritim dari Kak Nisha itu sebenarnya. Dan pada saat SMA kelas 2017 kelas 10 ya kalau nggak salah, itu ada Kak Hervin sama Kak Mela tadi yang menjelaskan tentang Putra Putri Maritim. Dan namanya dulu kan anak-anak SMA excited kan lihat kakak-kakak yang seperti itu, dan
pada saat udah kuliah, tahun 2019 sebenarnya Vira juga sempat ikut pageant yang lain juga di tingkat provinsi, Bujangga di Kampus Sumatera Selatan, dan akhirnya tahun 2023 baru berkesempatan ikut PP Maritim. Dan alhamdulillah juga langsung terpilih untuk ke nasional, jadi mewakili Sumatera Selatan. Wow, kalau Vira sendiri apa yang men-triggernya? Kalau tadi Harits kan memang dia sudah mengikuti Duta Wisata, lalu Paskibra, lalu tercombine lah dengan Duta Maritim ini. Nah, kalau Vira sendiri yang men-trigger untuk benar-benar pengen ikut Duta Maritimnya apa? Kalau Syafira sih sebenarnya karena basicnya emang suka berorganisasi dan juga hobi mengeksplor tadi ya, sama ya, hobi juga eksplor pengalaman-pengalaman yang baru, sama juga karena udah tahu tentang PP Maritim ini, jadi memang udah tertarik dari awal sebenarnya, tapi baru 2023 aja terrealisasinya. Emang udah diincar dari dulu. Iya, betul. Karena menurut aku CHG agak beda nih visi misinya kan dibanding pageant-pageant lainnya. Jadi kan luar biasa gitu untuk bisa ikut putra-putri maritim. Itu kan menurut kamu tapi. Oh iya. Jadi mau menurut siapa kita? Bener sih. Jadi menurut kami berdua memang ada yang beda ya Duta Maritim sama perpageantan yang lain. Tapi kalau dari pandangan kalian apa sih yang membedakan? Apakah memang konsepnya, apalagi kan ini sudah pernah Duta Wisata, pernah Bujangga di Kampus. Apa yang membuat beda dengan Maritim? Kalau pariwisata itu kan kita fokus kalau nggak di budaya juga di pariwisataan. Kalau di maritim kita hampir seluruhnya kayak itu. Jadi pariwisata juga ada, lagi pariwisata maritim khususnya di Sumsel. Perlu kita tahu kayak Sungai Musi itu kan pariwisata maritim tuh, kayak tuh Kampung Bahari Nusantara itu juga adalah pariwisata maritim. Terus ada juga budaya maritim, ada juga sejarah maritim kayak itu. Dan juga mungkin yang membedakan juga kita dengan pageant lain adalah mungkin dari konsep karantinanya sendiri. Kami bukan di hotel, kami di barak. Iya, di barak ya, di barak. Kalau nggak salah itu julukan itu sarang petarung di situ. Jadi ketika mau masuk istirahat ya di bumi marinir Cilandak, itu sebutannya itu sarang petarung di situ. Jadi kita memang satu sama teman-teman dari provinsi lain kayak itu. Terus juga karantina kita ya semi militer, jam 4 subuh selesai kegiatan jam 12 malam kayak itu. Terus aktivitasnya ya kalau catwalk ada catwalk. Cuman kita di sana latihan nembak, kita di sana pakai senapan laras panjang SS1 kemarin. Nembak, terus juga ada outbound ya. Ada main flying fox dan lain sebagainya kayak itu. Tapi ada juga materi-materi kayak itu. Ada juga materi-materi. Tapi yang pasti membedakannya itu adalah memang dari konsep pageantnya itu sendiri sudah berbeda kayak itu. Ada warna militernya di situ. Ada warna militer. Udah bisa nembak berarti sekarang, Harits? Kalau kemarin kalau nggak salah lumayan tinggi skor dibandingkan karena emang ada skornya kemarin. Iya, ada skornya. CHG terakhir nembak kapan? Hah? Terakhir nembak berapa puluh tahun yang lalu. Ditolak ulo. Nah, ini menarik ya, pengalaman selama di karantina yang akan kita kupas di segmen kedua nanti, Risya, bersama dengan Harits dan juga Syafira, Duta Maritim Sumatera Selatan dan juga Indonesia. Mang Cebice jangan kemana-mana, tetap di Halo Palembang. Ya, terima kasih Mang Cebice, pemirsa Pal TV, Anda masih menyaksikan Halo Palembang dari studio Pal TV. Memang punya kita dan masih hari ini di edisi spesial 6 bulan Juni ya, yang ditunggu oleh semua kalangan untuk check out di online platform kalian masing-masing. Tapi sebelum itu tentunya kita masih lanjut ngobrol dengan putra-putri maritim Sumatera Selatan, dan juga Harits ini merupakan Duta Maritim Indonesia 2023, Syafira ini merupakan runner-up 1 Putri Maritim Indonesia 2023. Nah, setelah tadi kita sudah tanya-tanya mengenai definisi ataupun latar belakang dari pemilihan Duta Maritim ini sendiri, Risya, kita bakal ngobrol lagi mengenai pengalaman mereka nih. Tadi mungkin Harits sudah spill dikit bahwa memang itu yang membedakan ketika di karantina ya, tentang Duta Maritim dengan pageant-pageant lain. Nah, mungkin Syafira boleh ceritain juga pengalamannya selama di karantina, atau mungkin dari awal pendaftaran sampai ke grand final sampai sekarang, boleh diceritain? Boleh.
Oke, jadi kayak yang Haris ceritain di awal, jadi kita pertama itu seleksi di tingkat Sumatera Selatan ya dulu. Itu kemarin di Lanal Palembang sama Paguyuban Putra Putri Maritim Sumatera Selatannya. Jadi setelah kita melakukan seleksi, akhirnya singkat cerita terpilih nih, jadinya 4 pasang untuk dikirim ke nasional. Nah itu singkat ya waktunya ya Kak Haris ya. Jadi waktunya singkat untuk persiapan berangkat ke nasionalnya. Kita lebih fokus ke belajar tentang kemaritiman, baik itu materi ataupun juga secara fisiknya juga. Jadi kita sempat ya olahraga juga untuk persiapan. Kita juga ada pengenalan alat scuba dan juga tembak juga ya, tapi enggak coba tembak, hanya pengenalannya aja, lihat barangnya. Belum yakin ya? Karena nanti kita akan ngerasain sakit hati nggak? Belum siap ya? Iya belum siap ya. Karena kita nanti pas di nasionalnya gitu yang mau coba langsung untuk nembaknya. Kayak yang Haris bilang tadi, jadi ketika udah dikirim ke sama kita persiapan untuk latihan kesenian. Jadi itu kita emang persiapan, kita bikin sendera tari. Kita cerita tentang legenda Perahu Bidar, karena kan Perahu Bidar itu sejarah dan budaya maritim di Sumatera Selatan juga. Jadi kita mengangkat sejarah Perahu Bidar dan juga dikemas bentuknya seni tari, sendera tari gitu. Akhirnya kita berangkat ke nasional nih. Berangkat ke nasional kita pendaftaran kayak teman-teman yang lainnya juga, ada technical meetingnya. Terus juga kita ada pengenalan singkat dulu ya Kak ya tentang PP Maritim sebelum kita masuk ke karantina, atau itu disebutnya prakarantina. Nah di hari karantina hari pertama mulai tuh kita dikenalin lingkungan tempat kita karantina di Bumi Marinir Cilandak. Jadi sore harinya setelah paginya kita di pembukaan, paginya pembukaan, sore harinya kita diajak keliling-keliling di Bumi Marinir Cilandak. Nah itu nggak sempit, luas banget Bumi Marinir Cilandak itu. Jadi kita dikenali yon ini, yon 1, yon 2 dan lain sebagainya yang di tempat lingkungan kita, mulai dari tempat kamar kita, terus ruangan kita belajar, lapangan kita untuk kesehari-hari, lapangan pagi olahraga ya Kak ya. Dan kurang lebih berapa hari ya? 12 hari ya Kak ya? 11 atau 10? 11 hari sama Grand Final. Wow. 11 hari sama Grand Final, jadi total kurang lebih 10 hari kita di karantina. Kegiatannya rutin tiap pagi mulai dari subuh. Setelah selesai subuh kita langsung olahraga pagi. Selesai olahraga pagi kita langsung bersih diri, persiapan untuk sarapan, terus lanjut lagi materi di kelas sampai siang kita makan siang, lanjut lagi sampai sore materi lagi. Terus sampai malam lagi. Jadi itu di-combine aja setiap harinya, ada materi di kelas, ada materi di lapangan, sama ada materi catwalk juga ya, kurang lebih ada materi catwalk juga, sama ada persiapan Grand Final. Persiapan Grand Final kita persiapan penampilan ya, penampilan persembahan dari seluruh finalis. Nah jadi kurang lebih 10 hari kita dibentuk, ditatar kayak gitu. Dengan semi-semi militernya ya. Dengan semi militernya, makannya misalnya harus cepat, harus habis gitu ya. Terus juga harus rapih terus ya Kak ya. Jadi kita tuh kan ada seragam, kita ada kantong-kantong di seragam. Nah itu kalau Vira sendiri, parfum kecil, lipstick kecil itu harus standby karena kita kan tetap, walaupun kita dibikin militer tapi kita tetap harus on point kan. Betul. Jadi tetap dikantongin. Jadi kalau ada ke toilet touch up dikit, biar tetap fresh ya setiap harinya. Kalau dari Vira sih pengalamannya lebih ke persiapan diri sendiri sama kesehatan sih di sana. Karena kan 10 hari kan nggak bentar ya, lama. Betul. Jadi kalau kita sakit takutnya bukan cuma ngerepotin diri sendiri tapi ngerepotin yang lain juga gitu. Tapi nggak pakai heels kan tiap hari? Enggak, tapi pas latihan catwalknya aja ya. Kurang lebih latihan catwalk, atau kalau lagi ada malam gala dinner, malam table manner class, ada table manner class, ada pas kita penampilan bakatnya itu juga ada. Nah itu kita persiapan pakai baju khas daerah dan
aksesorisnya lah gitu. Berarti lengkap banget ya ini pembekalannya ya untuk masing-masing finalis ya. Betul. Dari Terasa nggak sih catwalk mereka tuh gimana? Ayo kita coba. Kita sudah datangkan pelatih catwalk dari Tetap sama Filipina. gitu dengan pageant lainnya. Iya, atau iya, iya. agak lebih kaku gitu kan? Iya, iya. Kita pertama-tama coba Miss Earth Sumatera Selatan 2000. Waduh. 2000 berapa kamu? Hah? 12. 2018. Ayo. Nggak dong, tapi kan pasti kan orang kan udah biasa gitu. Oh, iya, Banyak iya. di pageant lainnya penasaran gitu. Betul. Kalau- Kayaknya sama aja deh. Iya, Kan balik lagi ke individu sih. Iya, kayak balik itu. lagi ke Mungkin individu ada sih. teman-teman yang belum pernah ikut pageant kan. Yang tadi ada teman-teman, mungkin ada dari basicnya pageant duta wisata daerah juga ada. Terus juga ada yang basicnya itu taruna juga ada kayak itu. Jadi memang campur di situ. Iya, benar. Bener tegak banget berarti. Kayaknya iya deh kemarin. Iya, yang mereka basic-basicnya taruna emang lumayan, tapi menyesuaikan ya lah. Iya, menyesuaikan. Mereka, LTBB mereka ya. langsung pinter menyesuaikan Ini sih catwalk ya. rata-rata. Luar Itu biasa. LTBB harus bisa, catwalk harus bisa juga. Iya benar, pagi kita LTBB, malam catwalk. Iya. Bener kan? Gitu sih. Luar biasa. Ini Haris ada tambahan nggak? Paling ini Kak yang Dia scuba. selama karantina. Yang pasti itu kita ketemu sama finalis lain ya, kurang lebih ada hampir 60 peserta. wow. 70 ya? 70 ya? 70 ya? Banyak ya. 70 5 pasang. Iya, 35 pasang. Kurang lebih dalam satu barak itu kan dengan karakter yang berbeda tuh. Jadi kayak Oh iya benar. salah satu alasan ikut Putra Putri Maritim juga pengen nambah relasi kan, relasi teman-teman se-Indonesia kayak itu. Jadi kayak setelah ngikut pemilihan Putra Putri Maritim ini, jadi kalau mau, aku mau ke Jakarta nih, jalan yuk, ada teman. Kalau mau ke Banten, kalau mau ke Bandung ada teman kayak itu. Salah satunya kan kayak itu. Aku tahu temannya yang di Jakarta. Banyak sih ya. Jakarta. Banyak. Ada betul. Iya. Kayak gitu. Jadi uniknya tuh macam-macam bahasa tuh. Iya. Ya, macam-macam bahasa Culture satu juga. culture-nya juga. Paling timur dari mana tuh pesertanya? Dari NTB. NTB ada. NTB. Tapi kalau kemarin tuh dari Papua Kalimantan. nggak ada. Papua nggak ada. kebetulan Sulawesi ada. Sulawesi ada ya. Malah Sulawesi ada. paling unik, paling lincah menurut Iya. kami itu dari Indonesia bagian timur. Keren-keren semua sih, seluruh finalis punya karakter, punya ilmunya masing-masing kayak itu. Terus selama ya 10 hari berkesan kan, kayak mungkin di hari pertama, kedua, ketiga tuh kayak aduh lama bener kayak sebulan, Iya, kayak bener. tersiksa bener. Tapi setelah hari ke 5, 6, 7, 5 nangis dulu. Oh 5 nangis Itu dulu. 6, 7, 8 kayaknya udah terbiasa kan. Apalagi kalau pas awal-awal karantina tuh hal yang paling gak enak itu pada saat makan. Bener. Kenapa tuh? Cepet-cepet. Pokoknya semi militer itu banyak kejadian. Karena makannya cepet sih kayaknya. Makanannya enak-enak ya, makanannya Iya. enak-enak. Tapi karena cepet, Berapa menit wajibnya? aduh nggak dihitung menit menit. Tapi kita tuh Tiba-tiba misalnya udah kayak aja gitu. dalam hitungan 10 udah selesai misalnya gitu. Dan itu memang bener-bener dihitung 10, gak ada toleransi Iya, nggak ada kayak tambahan. gitu. Tapi setelah hari ke-5, ke-6, aduh malah nambah porsinya kayak itu. Nah, kan kurang ini makanya mungkin karena aktivitas yang memang padat. Padat. Dan tubuh kita menyesuaikan kan di sana kayak itu. Jadi butuh asupan energi. Awal-awal culture shock juga pasti ya. Iya, Betul. Pasti gaya-gaya militer ya. Tadi hari kelima nangis kenapa? Nangis. Kayaknya ini sih kayak sakit semua badan, kayak kurang tidur. Sama homesick juga kayaknya Ya ya. homesick juga. Homesick juga karena kan kita nggak pegang handphone. Handphone paling dikasih 15 menit pada saat malam. Cuman untuk hubungin keluarga sama upload di sosial media keseharian kita. 15 menit sehari. 15 menit Iya. sehari. Malah di hari pertama kedua nggak dapet ya. Nggak dapat malah hari pertama. Cuma Hari kedua nginfoin ya? keluarga masih hidup ya. Wah, kami Betul. Jadi still alive. jadi pas ngabarin ke orang tua sambil agak nangis dikit gitu. Malah ada yang nangis bener loh. Ada yang nangis bener ya? Rata Nangis. dikasih makan nggak nak di sana Oh, gitu. Pasti Dikasih. itu. Cuma cepet Iya. ya. Tiga sekali sehari belum termasuk snacknya kan. Snacknya juga 3 kali. Bener. Wow. Jadi total makan tuh kayaknya 6 kali ya 6 sehari kali ya. sehari. Jadi Nutrisi terpenuhi lah ya. Ini pasti. sarapan pagi, snack pagi, makan siang, snack siang, makan malam, snack malam. Wow, Gitu. iya. Karena emang mendukung aktivitasnya yang padat ya. Betul. Nah, lalu di malam grand final nih, seperti apa malam grand finalnya? Kalau malam grand final, alhamdulillah langsung didatangi sama Kepala Staf Angkatan Laut Bapak Muhammad Ali yang lagi Dihelat menjabat di mana tempatnya? di Gedung Jala Puspita ya. Jala Puspita. Gedung Memang Jala Puspita di gedungnya Jakarta Selatan ya? Jakarta Selatan angkatan, memang gedungnya angkatan laut. Oke. Gitu.
Pokoknya kalau ada jala-jalanya tuh angkatan laut. Punya angkatan Pasti laut. Angkatan Laut ya. Iya. Nah, kalian dua ini kan salah satu, maksudnya ini juaranya Duta Maritim, runner up ini juara 2. Expect nggak dari awal bahwa Caknya emang aku lah juaranya nih, yang lain Caknya nggak ada saingan nih gitu. Atau nggak expect sama sekali, wah bisa juara nih, padahal yang lain saingannya berat-berat. Kayak mana tuh kalau Syafira lu mungkin? Syafira. Kalau Syafira sih lebih ke setiap harinya karena niatnya pengen belajar kan, pengen belajar dan nambah pengalaman. Jadi emang do the best aja setiap harinya. Kalau expect atau enggak, kayaknya di hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima tuh belum expect sama sekali. Tapi lama-lama kita kan ada kan kita tuh banyak kan penilaiannya di karantina, memang 70% di karantina. Jadi setiap hari itu kan makin kelihatan nih kayak keseharian teman-teman. Nah, kalau Syafira tuh lebih ke yang penting aku ngikutin ini dengan benar, nggak ada ngelakuin kesalahan gitu. Jadi kalau nggak ngelakuin kesalahan kan udah aman nih, nggak yang ngerasa bangga diri juga, nggak yang ngerasa ngedown juga. Nah kalau kita ngelakuin kesalahan baru nih mungkin ya ngerasa kayak aduh takut atau gimana gitu. Kalah aku. Nah kalau kita ngelakuin kesalahan kan gitu. Kesalahannya seperti apa yang lain lakuin? Banyak, karena kan kita kedisiplinan dan lain-lain juga diukur kan di sana. Nah, salah makan atau salah masuk kamar gitu. Enggak mungkin kalau salah masuk kamar. Karena kita cuman satu Terlambat kamar ya? ya, satu Iya. barak perempuan, satu barak putra dan satu barak Wow, putri. berarti satu barak isi 35. Betul. Cewek 5 cowok. Wow. Ya, jadi kamar kita disusun aja itu ya, orang 30 itu. Nah, itu kan kita kelihatan tuh setiap harinya ada yang rapi. Itu kan dinilai juga di kamar, di Oh, barak. disidak juga ya? Iya, jadi tiap malam disidak kamarnya. Kan barang-barang kita banyak. Jadi kita harus disusun nih, misalnya susunan barang tuh kan di bawah kasur, kita pakai field belt. Di bawah itu harus dari misalnya yang besar, koper, terus tas, terus sepatu yang besar, yang kecil, sama sandal misalnya gitu. Jadi emang kalau rapi ya udah. Nah kebetulan Syafira ini tempat tidurnya itu pas banget sama depan pintu. Jadi otomatis harus nggak mungkin bisa maling-maling mau berantakan kan. Jadi harus rapi terus. Nah mungkin dari situ juga dinilai, atau juga dari cara makan, cara kita ngobrol sama teman, attitude kita sehari-hari di sana. Nah kayaknya yang Vira jaga sih itu ya. Sikap sama senior, Betul, sama media juga sama ya. pelatih, Sama maksudnya pelatih. yang Vira jaga sih itu sih, kalau Vira biar nggak ngelakuin kesalahan tadi. Luar biasa. Kalau Harits apa yang dijaga? Yang pasti itu Expect adalah nggak tuh? yang pasti itu kalau memang pembekalan kami ya sebelum ke Jakarta selalu diingatkan sama mungkin senior kami, tetap jaga sikap di sana, terus jangan pernah egois kayak aku yang selalu yang terbaik nih di sana, Iya, kayak betul. itu. Baik lagi kan pemilihan duta itu kan sifatnya subjektif ya kayak itu. Iya. Jadi baik lagi ke penilaian juri kayak itu. Paling yang sebenarnya ada beban. Cuman harus juga bingung nih nganggapnya beban atau gimana kan, karena Tantangan, challenge. bukan juga challenge. Jadi ya? kayak peran Lanal Palembang itu sangat luar biasa sekali Betul. bagi kami berempat kemarin, karena kan perlu kita ketahui bahwa 2023 ke belakang itu perwakilan Sumatera Selatan itu mengirimkan dirinya sendiri, mandiri, jadi istilahnya itu kayak jadi pembiayaan segala macam itu sendiri. Tapi di tahun 2023 langsung oleh Kolonel Laut Sandi Kurniawan, Komandan Lanal Palembang itu mensupport full 100%. Jadi seluruhnya itu disupport. Itu yang kami bawa, tanggung jawab itu yang kami bawa kemarin di nasional, sehingga harus menampilkan yang terbaik selama kami di Pertama kali nih 2023 di support full Betul. Iya betul. Luar biasa. Jadi di Jakarta menjadi tanggung jawab kami dan juga menjadi pegangan kami bahwa kami meminimalisir kesalahan ataupun kekurangan selama di karantina. Itu menjadi salah satu, entah itu tanggung jawab, beban atau motivasi sebenarnya kayak itu. Motivasi ya kayaknya. Tapi selalu ingat pesan dari senior, jangan merasa kalau diri kita lebih baik daripada yang lain kayak itu. Kalau dari Haris sendiri, karena mungkin di sana itu ada 3 orang yang cukup tua umurnya kayak itu. Jadi kayak peran Haris di situ kayak lebih mengayomi lah kayak itu. Tuanya jangan lihat sini dong. Melihat diri sendiri aja kayaknya. Tapi enggak ada tetap baby face kok. Makasih. Jadi lebih kayak mengayomi kan. Mungkin teman-teman yang lain mungkin ada yang bersaing, aduh musuh aku nih mungkin kayak gitu kan. Kalau kita lebih kayak
mengayomi aja lah kayak Ngerangkul itu ya. dan lebih menikmati aja setiap momen-momennya di sana kan. Dan banyak pengalaman-pengalaman pertama yang dirasakan di karantina yang ada di Jakarta kemarin kayak Karena gitu. itu tidak akan terulang lagi ya Riz ya. Momen karantina ini ya. Ya, berbicara momen, tadi kan ada momen nangis. Hal momen apa nih yang paling unik untuk Haris sama Syafira di sana yang nggak bisa kalian lupain? Apa nyampa tiba-tiba kan? Sebenarnya tuh ada satu rangkaian sebenarnya tuh kayak mana sifatnya agak rahasia sebenarnya. Ada satu rangkaian di situ. Bisa. Pokoknya adalah suatu momen kayak memang berjuang bener. Pokoknya itu kegiatan malam pokoknya di situ. Oh iya benar. Kayak ritual ya? Kayak mana ya nyebutnya? Ritual juga sih, emang giat, emang kegiatan. Malam dan di situ ada momen berkesan. Mungkin jangan dikasih tahu karena mungkin spoiler nanti untuk calon peserta. Iya benar. Tapi pokoknya yang paling bermomen tuh pada saat giat malam yang satu itu. I see. Pokoknya adalah Kira-kira Kayaknya apa di giat hari-hari malam itu? terakhir. Iya. Ikuti putra-putri maritim Indonesia. Iya, itu akan kita spill di sini ya. Jadi segmen ketiga bakal lebih seru, masih banyak ini cerita-cerita menarik dari perjalanan Duta Maritim Indonesia 2023. Jangan kemana-mana, kami bakal balik lagi. Ya pemirsa PAL TV kembali lagi bersama kami, saya Cerisha dan Cehaga juga. Tentunya di segmen terakhir ini kita masih banyak bahasan ya Cehaga ya. Cuman di segmen terakhir ini kita tuh masih pengen nanya nih tentang karantinanya, tentang Ya. program-program dari putra-putri maritim gitu kan, dari Haris dan Syafira. Ya. Betul sekali. Kita lanjut ngobrol lagi Haris dan Syafira. Nah, kalau tadi kita sudah dengar pengalaman mereka yang sangat-sangat berkesan, ini mungkin juga men-trigger beberapa anak-anak muda di Palembang khususnya atau Sumatera Selatan yang juga pengen ikut nih ke depannya. Agak kita kasih tahu info-infonya kalau emang pastinya bakal bukaan lagi kan 2024. Insya Ini Allah. pasti agenda tahunan kan ya? Iya. Iya. Betul. Nah, sebelum ke situ, kita mau tanya dulu nih, setelah selesai Grand Final dan sampai sekarang ini kan mungkin sudah beberapa bulan lah ya menjabat sebagai putra dan putri Maritim Sumatera Selatan 2023, terkhusus sudah sebagai Duta Maritim Indonesia. Apa aja sih tugas-tugasnya atau program-program yang udah dijalanin? Boleh di-spill? Baik, jadi karena kita di bawah naungan Lanal Palembang ya pasti kita selalu ikut ke seluruh kegiatan Lanal Palembang. Mulai dari penyambutan KRI ya, Betul. KRI kemarin, terus juga ada beberapa kegiatan yang berhubungan dengan dinas lain kayak itu kemarin kita Dinas juga Kelautan. berhubungan dengan dinas kelautan juga kemarin. Terus juga kita ada kunjungan ke Angkatan Udara ya kemarin ya. Terus juga, untuk informasi bahwa kalau Putra Putri Maritim itu sendiri di bawah bidang potensi maritim di Angkatan Laut. Jadi seluruh kegiatan potensi maritim itu kita selalu diikut sertakan. Perlu kita ketahui bahwa di Lanal Palembang sendiri malah seluruh lanal yang ada di Indonesia itu potensi maritim ada kegiatan se-Indonesia ya, yaitu Betul. KBN. Mungkin Program ya? Ya, program KBN. Mungkin Vira bisa bantu KBN-KBN yang ada di Sumsel sendiri. Apa tuh KBN? Jadi kalau KBN itu sendiri, untuk informasi teman-teman di rumah, KBN itu Kampung Bahari Nusantara. Jadi Oke. itu binaannya Lanal Palembang yang bergerak di bidang untuk mendukung perekonomian masyarakat di kampung itu sendiri. Jadi di kawasan Lanal Palembang itu sendiri sudah ada 3 menuju 4 KBN. Jadi KBN yang pertama itu ada di 15 Ulu, Kampung Bahari Nusantara yang pertama di 15 Ulu, yang kedua ada di Satu Ilir di dekat dengan Bin Potmar ya, di dekat binaan potensi maritim Lanal Palembang, dan yang ketiga ada di Sungsang, dan yang keempat ada di persiapan lagi di Upang, belum diresmikan, masih persiapan untuk dibangun Kampung Bahari Nusantara. Nah, di Kampung Bahari Nusantara itu ada klaster-klasternya sendiri, misalnya pendidikan, kesehatan. Nah, jadi yang bisa kita bantu ikut peran serta kita di sana, misalnya pendidikan, kayak di Kampung Bahari Nusantara yang di Kampung Bahari 2 itu di Satu Ilir ada rumah baca baca. namanya. Rumah baca itu untuk
apa ya, anak-anak kecil ya, anak-anak kecil di sekitar sana yang biasanya main-main tuh. Nah, di satu ilir itu juga ada kafe namanya Kafe Jalasena. Jalasena 99 ya. Nah, di situ lokasinya kayaknya kemarin itu sempat viral juga ya di TikTok ya. Nah, lokasinya itu bener-bener pesisir Sungai Musi. Jadi kalau mau sunsetan, lihat Sungai Musi, sebenarnya enak ya duduk di sana ya, karena lingkungannya juga asri dan banyak penduduk-penduduk lokal yang intinya mengangkat UMKM di sana ya Kak ya. Nah, kami juga sering berpartisipasi di sana seperti itu, dan banyak kegiatan Lana lainnya. Dan yang pasti juga kayak Haris bilang tadi, yang misalnya bekerja sama dengan instansi-instansi Lana lainnya, misalnya Dinas Kelautan, ada juga Bank Indonesia dan lain-lain. Jadi PP Maritim diikut sertakan di kegiatan-kegiatan itu ya. Terus juga peran kami di Kampung Bahari itu kayak kita ngasih edukasi tuh ke anak-anak di sana kayak itu, terus juga mungkin pemuda-pemuda kayak itu, mungkin kayak ngasih informasi terkait dengan maritim itu seperti apa sih kayak itu, tapi dengan pendekatan yang persuasif lah ke adik-adik yang ada di sana. Terus juga yang berikutnya kita juga ikut memandu wisata nih, karena kan suka ada tamu nih. Iya, betul. Tamu-tamu dari Lana lain berkunjung ke Lana Palembang. Itu kan biasanya perwira atau komandan minta ditemani itu, ajak kami dong, guide kami dong untuk di Sumsel ini ada pariwisata apa kayak itu. Kayak kemarin kan Safira sempat nge-guide KRI mana tadi kemarin? KRI Torani ya. Jadi di Lanal Palembang ini juga sering ada KRI, Kapal Republik Indonesia yang sandar. Nah, itu ada komandan-komandannya. Nah, mereka kan bukan asli Palembang kan, maksudnya dari Indonesia, ada yang dari Lampung, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Padang dan lain-lain. Nah, kalau lagi sandar ke Palembang, jadi tugas kami juga untuk kita tukar informasi lah, ya bisa dibilang tukar informasi. Jadi kita dapat informasi tentang KRI, mereka dapat informasi tentang Sumatera Selatan, tentang Palembang. Jadi tour guide tiba-tiba ya. Iya. Bisa nemenin ya. Betul, karena emang sebenarnya juga namanya Duta Maritim ini juga kan apa ya, dibilangnya jadi sosok yang bisa menceritakan atau mengembangkan informasi tentang kemaritiman, khususnya di Palembang, Sumatera Selatan. Kan kita nih kalau melihat dari sejarah sebagai tempat kerajaan Sriwijaya, kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara pada zamannya ya. Jadi masih banyak peninggalan-peninggalan tentang kemaritiman. Nah, itu yang bisa apa jadi nilai jual untuk kota Palembang, Sumatera Selatan itu sendiri sih. Dan satu lagi peninggalan maritim Palembang yang sampai sekarang masih eksis itu adalah kapal selam. Pempek. Ya, nanti tolong disampaikan ke komandan-komandan siap. ya. Benar. Ini mungkin yang jadi penasaran oleh Mang Cemice Mirsa Pal TV ataupun kaula-kaula muda yang ada di seluruh Sumatera Selatan. Apakah memang ketika kita bergabung sebagai duta maritim atau bahkan sudah terpilih menjadi duta maritim ini juga memungkinkan kita juga bisa menjadi abdi negara, dalam hal ini menjadi seorang TNI nih. Kira-kira ada jalur khusus nggak? Apa bisa langsung masuk atau seperti apa? Mohon izin untuk sharingnya Bapak. Berapa hari izinnya? Jadi kalau umum ya, mungkin mengikuti organisasi atau kompetisi ya, itu kan pasti kita mendapatkan salah satu privilege relasi di situ. Beruntungnya di Putra Putri Maritim ini sendiri dan juga para pembina-pembina kami, salah satunya ada Pak Tejo Edi, merupakan Purnawirawan Kasal dan juga mantan menteri kan. Di situ mungkin ada rekomendasi dari beliau untuk teman-teman alumni dari Putra Putri Maritim bisa bergabung di situ untuk menjadi salah satu dari abdi negara yang Cak bilang tadi kan. Bantu idaman kan? Ya. Ya, jadi kebetulan ada senior kami 2017 kemarin dia ikut tes perwira karir, alhamdulillah lolos sekarang ya. Atas rekomendasi dan juga perjuangan dari senior kami kan untuk dapat bergabung menjadi bagian dari Angkatan Laut itu sendiri. Jadi ada rekomendasi dan ada privilege kayak itu, selagi tidak mengurangi dari persyaratan kayak itu. Iya, persyaratan fisiknya, administrasinya dan juga tesnya tetap harus diikutin ya. Iya, kayak itu. Bahkan untuk mendapatkan surat rekomendasi itu sulit loh. Iya, itu yang mahal ya. Itu privilege-nya anak-anak PP Maritim kan ya. Betul. Kalau Safira dan Harits nggak kepikiran mau gabung juga sebagai abdi negara? Kayaknya sebagai bagian dari paguyuban Putra Putri Maritim Indonesia deh.
Gitu. Sementara ini belum ya? Iya. Sementara sih kalau Syafira Haris belum, tapi mungkin teman-teman angkatan kami yang lain kali ya udah mulai persiapan. Oh, ada yang pengen juga ya? Dari Iya. Sumatera Selatan? Dari Sumatera Selatan ya. Wah. Doain aja semoga bisa tetap ikut ikut serta di pemilihan, bukan pemilihan, seleksi ya. Seleksi dan mudah-mudahan masuk ya. Oke. Nah, untuk pemilihan putra-putri maritim sendiri itu Iya. tiap tahun ini udah mulai atau lagi akan Nah, disana? jadi Benar. Pasti kalian panitianya kan Iya. tahun ini ya? Jadi kalau tahun 2023 itu sistemnya itu kan seleksinya cuma 1 hari. Jadi tes kesehatan, tes wawancara, bakat itu langsung ditentuin kayak itu. Jadi top 5-nya itu yang top 5-nya itu kayak Haris kemarin putra maritim Sumatera Selatan. Terus ada teman lagi satu namanya Dandi. Terus runner up 1 putra maritim Sumatera Selatan. Berarti kan kami putra-putri yang dikirim kayak Syafira juga ada nih wakil 1 lah kalau bahasanya kalau di Palembang. Kalau kita kan runner up yang dikirim kayak itu. Jadi sistemnya seremonial tanpa ada grand final langsung kayak itu. Jadi kalau untuk angkatan Haris untuk putra-putri maritim Sumatera Selatan itu ada 5 pasang. Kayak itu 5 pasang. Nah, insya Allah di tahun 2024 ini kami pengen ngadain pemilihan yang memang pemilihan. Ada karantinanya, terus juga ada seleksinya, terus juga ada grand finalnya kayak itu. Jadi ini kayak menjadi tantangan buat kami karena for the first Perdana time ya perdana untuk tingkat Sumatera Kapan tuh Selatan. rencananya? Kalau untuk open registrasinya tuh mungkin di akhir bulan ini. Untuk acara malam puncak grand finalnya itu di akhir Agustus atau September kayak itu. Lama 2 bulan karantina itu. Open registrasi semua sih ya. Oh, terus iya ya, sorry. Iya. Oke. Kalau syaratnya apa aja nih, Vira? Kalau syaratnya yang jelas berwawasan Maritim. bisa bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa daerah ya Kak ya. Iya. Bahasa daerah, juga memiliki kemampuan kesenian khas daerahnya karena ini persiapan untuk ke nasional itu syarat wajib di nasional juga. Dan tinggi juga ada minimalnya tinggi. Kak ya. Kebetulan tinggi juga ada syaratnya. Berapa tuh? Cewek Putra 170, putri 165 untuk Standar ya? standar minimalnya. Oke. Tapi kalau ada yang lebih tinggi, alhamdulillah ya Kak ya. Iya. Oh. Gitu. Dan juga yang pasti sehat ya, sehat rohani dan jasmaninya Dan karena batin. iya, karena Sehat mentalnya mental. di sana. Dan pasti bisa berenang juga ya Kak. Iya. Usia berapa usia? 18 sampai 24. Ya, ada isu gitu. 24 atau 26? 23 harus. Oh ya. Nggak ada lewat aja. Lewat, nggak bisa lagi ya? Padahal pengen daftar nih. Terus juga kami ada rencana pengen ngadain sejenis talk show kan, mungkin untuk mengundang seluruh pageant nih yang ada di Sumsel kan, di salah satu mall mungkin di kota Palembang kan. Mau kasih edukasi, mungkin masih asing tuh dengan maritim kayak itu Iya. kan. Disitulah kami hadir salah satu program besar kami juga dari Campaign Putra Putri, Maritim. ya. Sosialisasi ya. Sosialisasi campaign ya. terkait maritim juga dan lain sebagainya kayak itu, pengenalan juga kayak itu. Betul, penting sekali karena memang sebagian orang masih belum terlalu paham, terlalu kenal lebih dekat ya karena tak kenal maka tak sayang ya. Jadi harus lebih kenal lagi. Nah, ini tak terasa kita sudah ngobrol dan sampai di ujung acara. Terakhir mungkin boleh ajakan atau himbauan untuk para pemuda di Sumatera Selatan untuk bisa bergabung ke Putra-Putri Maritim. Silakan masing-masing. Oke, untuk generasi muda ya, perlu kita ketahui bahwa di bawah Sumatera Selatan ini rumah kita adalah bukti dari sejarah kemaritiman, salah satu kerajaan maritim terbesar di dunia pada zamannya Kerajaan Sriwijaya. Itulah generasi muda, marilah kita ingat ya dan juga bangga bahwa Sumatera Selatan sendiri merupakan salah satu dari aset kemaritiman yang ada di Indonesia. Dan juga selalu bangga dan juga selalu sebarkan virus-virus maritim khususnya yang ada di Sumatera Selatan ke masyarakat-masyarakat yang ada di luar Sumatera Selatan melalui mungkin dengan cara mengikuti pemilihan Putra-Putri Maritim tingkat Sumatera Selatan yang akan kami adakan di bulan Agustus dan kita akan open registrasi di bulan 6 akhir.
Itu saja dari saya. Oke, Safira, silakan. Baik, untuk seluruh teman-teman generasi muda Indonesia, khususnya di Sumatera Selatan, seperti yang Haris bilang tadi, jangan lupa untuk mengikuti kesempatan yang besar yang sama seperti kami di sini, menjadi bagian dari Duta Maritim Indonesia tahun 2024 dengan cara melalui pemilihan Putra-Putri Maritim Sumatera Selatan tahun 2024 di bulan Agustus ini insya Allah, dan di akhir bulan ini akan melakukan open registrasi. Kita tunggu di PP Maritim Indonesia. Oke, ceknya di Instagram ada sosial media? Ada Di mana? @paguyuban Putra Putri Maritim Sumsel. PP Maritim Sumsel. PP Maritim Sumsel ya. Ditunggu update-nya di sana untuk registrasi dan syarat-syarat nanti akan segera menyusul. Oke, luar biasa, tepuk tangan lu guys untuk narasumber kita yang luar biasa, Haris dan Safira. Thank you untuk Terima kasih juga, Kakak. informasinya, dan juga pastinya ini sangat menginspirasi, Riz ya, untuk para pemuda-pemudi yang ada di seluruh Sumatera Selatan. Dan terima kasih juga untuk seluruh Mang Cek Bicek yang nonton Halo Palembang edisi hari ini 6 bulan Juni 2024 bersama dengan aku Mang Cek Agil dan juga Cek Rizia. Terus saksikan Halo Palembang setiap harinya, karena di setiap harinya, setiap edisinya ada narasumber-narasumber yang hadir bakal menunjuk ke informasi, inspirasi, dan juga pastinya ini akan sangat bermanfaat untuk seluruh masyarakat yang ada di Sumatera Selatan. Sekali lagi terima kasih yang nonton. Aku Hage Kainde. Aku Risha Morika, kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Palembang Darussalam, Palembang kota kita, terkenal sunyi musinya, terkenal dengan pempeknya, jembatan Ampera yang anggun, masjid agungnya yang cinta. Acara ini dipersembahkan oleh